Oke guys, selamat datang di channel Dewa Mural ya guys ya. Ini kita ada konten baru namanya nguas ngobrol asik seputar seni ya guys ya. Ini kita sampai di daerah mana ini Mas? Di Desa Sumbersuko, Kecamatan Purwosari, Pasuruan. Sumbersuko. Iya, Sumbersuko. Sumbersuko. Ini di kafe apa gimana? Sebenarnya kafe sekaligus art space ya, tempat untuk majang-majang karya seni gitu Mas ya. Oh iya. Namanya Kanaya Art Space. Ya, mana Mas tulisannya Mas? Tulisannya nggak ada. Di depan sana ya. Ada tulisannya. Ada di depan sana ada. Ada plakatnya ya guys. Tadi kita video di awal tadi ya guys ya. Kanaya Cafe ya, Kanaya Cafe. Nah, ini ada pameran lukisan di sini ya guys. Nah, ini gabung sama kafe. Jadi ini konsepnya itu kafe sambil menarik pengunjung melihat karya-karya seni yang sudah dipamerkan di galeri di dalam guys ya. Mari kita langsung masuk mas ini. Sebelum masuk nanti kita pesan dulu atau gimana ini Nay? Nggak apa-apa, nanti bisa explore dulu apa beli dulu? Terserah deh, enak gimana ya. Ya, langsung kita masuk ya kita. Dan ini konsep pamerannya salam hangat ya mas. Iya salam hangat. Ya, salam hangat. Seperti ada plakat di atas ya. Nah itu salam hangat ya guys ya. Salam hangat. Mari kita masuk. Mari kita masuk mas. Nah, kita sampai di depan pintu masuk sudah disuguhi musik keroncong ya guys ya. Wah ini ada daftar hadir ini guys ya. Nah, ini kita absen kena ini. Moji itu ada bu. Tinggal lem. Lemo itu ya nggak apa itu satu sama apa mas? Kopi susu biasa. Es kopi susu. Oh, tinggal tubruk susu aja. Kopi susu ya. Kopinya Hati-hati mas itu bersusu mas enak. Es bu ya. Es. Lanjut. Oh ya monggo. Mari bu ya. Oke maksudnya. Oke, ini kita memasuki galeri. Nanti sehabis kita lihat-lihat sama masnya, saya kan minim sekali pengetahuan saya soal lukisan kanvas. Jadi selama ini saya Dewa Mural ini berkecimpung di dunia perdindingan ya mas ya. Iya. Jadi masnya ini adalah lulusan Seni rupa UM Universitas Negeri Malang. Masnya sudah banyak mempelajari ilmu-ilmu tentang seni rupa ya. Saya minim sekali untuk itu ya gitu. Karena kuliah saya bukan di situ ya gitu. Ya mari langsung kita bahas atau kita obrolin karya-karya seni yang sudah dipampang di dinding-dinding seperti ini ya guys ya. Nanti setelah kita bincang-bincang tentang karya ini, nanti kita ambil satu pelaku perupa ya. Entah itu nanti ketemunya sama bapak-bapak atau adik-adik atau mbak-mbak, nggak tahu ya guys ya. Nanti kita cari saja yang sudah hadir di sini. Kebetulan ini tadi berangkat sepi. Nanti kalau sampai malam lumayan kalau ketemu mas ya. Biasanya malam biasanya. Ya, oke. Jadi ini jam sore. Pulang kerja nanti kita langsung cari salah satu perupa yang sudah memajang karyanya di sini. Dari sini awalnya, dari sini. Wah ini sangat keren. Jadi ini karya digital. Ini digital. Nggak apa-apa disentuh tapi sih kayak gini. Saya belum pernah masuk galeri. Maaf ya. Oh ini seperti print-printan ya guys ya. Art paper seperti kertas ya guys. Ini nggak apa-apa mas masuk ke galeri seperti ini. Oh bebas. Dalam dunia seni rupa itu apalagi zaman-zaman yang kontemporer yang akhir-akhir ini, media apapun itu bisa dikategorikan sebagai karya seni. Asalkan yaitu tadi ada sentuhan estetika. Ketika membuat sesuatu baik karya itu apapun bentuknya itu ada unsur estetikanya, nanti itu bisa dikategorikan sebagai karya seni. Jadi nggak melulu pakai kanvas dan cat maupun gitu. Cat minyak. Enggak bebas. Lebih dari itu. Karya seni itu sangat luas. Sangat luas sekali lingkupnya. Jadi bukan hanya sekedar lukis di kanvas saja. Oke, paham ya guys ya. Nah, seperti yang di sampingnya ini ada
bukan pakai Ini pakai pensil. bukan pakai cat tapi pakai pensil ya guys ya. Kertasnya pun beda. Ya, kayak kertas macam Kalau biasanya sih linen. Yang bertekstur itu kertas linen namanya. Itu macam-macam tekstur ada yang teksturnya kotak-kotak, ada yang garis-garis, ada yang kayak ombak-ombak gitu, gelombang gitu. Macam-macam. saya taunya HBS ya. Maaf ya guys ya. Jangan banyak komentar tentang ilmu saya untuk dunia seperti ini ya guys ya. Ini sama ini. Ini cat air ya, kertasnya linen. Dia kalau pakai cat air di kertas linen itu nggak gampang itu mas, nggak gampang sobek. Karena kertasnya tebel. Kertasnya tebel memang khusus untuk cat air atau memang seperti ini kan pensil. Kalau banyak air nggak gampang sobek. Sobek, jadi lebih kuat dia. Seperti itu ya, kertas linen. Linen. Oke lanjut kan. Lanjut. Banyak sekali ini guys ya. Kalau dibahas satu persatu ini sangat banyak. Ini gambar seperti Luar angkasa. pesawat alien luar angkasa. Dan gambarnya itu sangat rumit sekali kalau dilihat ya guys. Detail, sangat detail banget. Ini ada kelihatan ya, guys, ya. garis-garisnya, titik-titiknya ini sangat detail sekali. Seperti itu saja. Nanti kita bahas sama perupanya ya guys. Kalau kita ini bahas satu persatu mungkin bisa memakan besok pagi ya? durasi sangat panjang ya guys ya. Nah, seperti ini ada figura pakai tali tambang atau tali kapal ya guys. Dan untuk memfilosofikan atau mengartikan lukisan ini itu alangkah baiknya kita tanyakan sama Perupanya langsung. ya guys ya. Karena kalau kita yang berasumsi menilai atau beropini. Iya, beropini ya guys ya. Itu Sangat jauh. itu nanti takutnya melenceng ya guys ya. Mending kita langsung tanyakan ke perupanya atau yang menciptakan, yang berkarya ya guys ya. Mungkin Unik. ada ini nih seperti ini temanya ini ikan-ikan semua ya. Ini karyanya Saiful Ulum. Jadi bisa kita amati bahwa ini mas silakan di zoom. Nah dari sini kita bisa melihat apa informasi. Nah ini ya, ini informasi mengenai karya. Itu yang pertama nama perupanya atau pelukisnya. Yang kedua judul lukisannya. Yang ketiga ini ukurannya, ukuran dimensinya. Kalau 3 dimensi di sini ada lagi 70 kali 90 kali berapa. Itu kalau 3 dimensi. Kalau yang 2 dimensi cukup 2 saja. Kemudian yang bawahnya lagi ini mengenai informasi bahan dan alat yang digunakan. Akrilik berarti dia menggunakan cat akrilik di atas kanvas. Jadi nanti bisa berbeda. Ada cat minyak atau pastel atau apapun di atas kanvas gitu ya. Terus untuk ini tahun yang terakhir ini tahun penciptaannya. Jadi karya ini dibuat tahun berapa itu informasinya. Oh, seperti itu ya guys ya. Jadi karyanya itu seperti ini. Ini unik ya guys ya. Uniknya seperti ini ya guys ya. Jadi kita nggak bisa mengartikan ya guys. Kalau ini temanya gini mas, ini surrealis. Surrealis itu paduan dari realis atau yang biasa kita lihat seperti nyata, tapi dikombinasi dengan alam bawah, bukan alam bawah sadar, alam imajinasi. Jadi penggabungan atau kombinasi antara bentuk yang real di dalam kehidupan kita dikombinasikan dengan beberapa unsur yang tidak nyambung, sebenarnya sangat jauh berbeda. Tapi di dalam sebuah karya ini itu menjadi satu kesatuan yang unik. Jadi bedanya itu apa ya? Sentuhan kayak magis gitu loh mas. Ada unsur misteriusnya lah kayak gini. Nah ini bisa diartikan ini hidup di apa namanya di kota yang dilanda perang. Nah ini dari apa ini unsur atau objek ikan ini dia menginginkan bahwa dunia ini indah bila tanpa perang. Jadi ingin hidup yang damai. Di sini terlihat ada peluru ya, ada peluru nuklir ya, simbol-simbol nuklir. Ini ada semacam radioaktif, kemudian ini ada tulisan-tulisan stop war, bom dan lain-lain. Itu menggambarkan bahwa perupa atau pelukis ini sangat menginginkan kedamaian di dunia ini. Jadi alangkah indahnya dunia ini jika tanpa perang gitu ya. Mungkin yang disampaikan seperti itu. Dari beberapa karya ini memang sama tujuannya, hampir sama. Karena dari satu orang pelukis. Jadi yang penting judul, asumsi kita liar bebas ya. Bebas itu asumsinya Mas
E-nya tadi seperti itu, entah asumsi atau Dari perupanya seperti apa. Mungkin nggak akan melenceng dengan judulnya ya guys ya. Karena sudah dibatasi oleh judul tadi. Dan setelah kita ke samping-samping ini semuanya itu 2 dimensi ya guys ya. Nah, mari kita geser, di belakang ada yang lumayan 3D ya guys ya. Nah, seperti yang dilihat Mas ini di sini. Mari kita meluncur merapat. Nah, ini gambar apa ini Mas ini? Ini karya apa ini? Apa boleh karya-karya seperti ini ditampilkan? Oh, sangat bisa. Apapun jenisnya ya, karya seni rupa itu untuk yang sekarang itu lebih luas. Jadi kalian bisa menggunakan media apapun, termasuk ini kertas pulpen di atas topeng. Lah, topengnya sendiri ini terbuat dari mungkin bubur kertas ya, kalau kita amati bersama ya. Karena satu, bubur kertas itu mudah dibentuk, jadi bentuk apapun itu sesuai dengan perupanya itu lebih mudah, fleksibel. Kemudian bentuk yang sudah ada ini dikasih pulpen untuk menandai bahwa ada gelap terangnya, ada matanya mungkin ya. Ini nah ini lebih jelas, ini mata, ini hidungnya, kemudian ada bibirnya. Unsur bentuknya sih menyerupai manusia, cuman dimodifikasi sedikit biar apa ya, ada estetikanya gitu, nggak persis dengan manusia asli. Entah itu memang imajinasi dari perupanya atau gimana, nggak tahu. Yang jelas ini bentuk topeng atau wajah manusia yang dimodifikasi. Kemudian bisa diamati lagi Mas. Ini. Nah, kalau bisa nah ini ya. Untuk goresan pulpennya itu bukan ngawur lah ya guys ya. Ini ada circle atau semacam bukan tekstur ya. Motif. Nah, motifnya itu dia melingkar. Nah, gini. Jadi teratur Mas. Iya. Ini nggak ngawur. Bukan asal coret ya. Ini bisa dilihat seperti apa ini Mas? Sidik jari. Mirip dengan sidik jari kalau kita amati ya. Ada lingkaran-lingkaran begitu. Jadi goresannya itu nggak ngawur. Mengikuti kontur atau tekstur yang ada di sini bentuknya. Nah, ada yang menonjol, ada yang menjorok ke belakang gitu. Itu sangat diperhatikan. Jadi karya ini bagi saya cukup bagus, cukup menarik di dalam ini pameran ini. Untuk deskripsinya atau judulnya gimana ini Mas? Ini nama pelukisnya ya, Afreshaweni. Kemudian judulnya etalase. Kemudian diameternya 80. Ini secara global mungkin ya, kalau di detailkan lagi bisa lebih dari itu. Kemudian ini medianya pulpen di atas topeng. Nah, topengnya sendiri tidak disebutkan di sini dari apa. Kemudian tahunnya 2023. Ini baru, karya baru. Jadi ini frame-nya terbuat dari kayu. Terus karena di judulnya etalase, maka dia dibuat seperti etalase. Nah, untuk tempat memajang gitu. Kenapa nggak harus pakai kaca akrilik gitu Mas ya? Mungkin karena dia ini menggunakan bahan yang masih tradisional, alangkah nyambung jika dikasih unsur kayu. Kalau dia dikasih unsur modern kayak akrilik atau resin, itu mungkin kesannya kurang menarik. Dalam artian nggak nyambung antara benda yang dipajang dengan frame-nya. Jadi itu satu kesatuan antara frame dengan objek, ini satu kesatuan. Organik lah ya. Iya, jadi lebih memanfaatkan bahan yang ada di alam gitu maksudnya. Oke, di sampingnya sama ya guys ya? Iya, ini sama. Sama. Dua karya jadi satu. Dan di sebelahnya ini ada. Ini beda lagi. Lukisan, tapi bukan lukisan pakai cat air atau kanvas, tapi ini pakai solder atau alat pemanas ya guys ya. Jadi ini medianya kayu atau triplek biasanya atau hardboard, kemudian dipanaskan dengan alat solder itu dengan suhu atau dekatnya itu beda, jarak dia main jarak. Kalau pengen lebih hangus, dia jaraknya semakin dekat. Jadi kalau yang samar-samar ini jaraknya agak jauh. Nah, yang cerah-cerah begini. Nanti yang paling hitam pekat gini, nah ini jaraknya sangat dekat sekali atau memang lama. Dibuat lebih lama agar hangusnya itu lebih hitam. Efek warnanya lebih hitam, lebih pekat gitu. Jadi kembali lagi ya guys ya. Jadi pameran seni rupa terlalu jedahnya terlalu
pameran seni rupa itu enggak melulu dibatasi dengan cat air dan kanvas ya guys ya. Jadi bebas. Nah, seperti itu. Oke maksudnya, mari kita duduk dulu sambil minum, menikmati minuman yang sudah dipesan. Nanti nunggu agak malam, nunggu agak rame, kita cari satu perupa untuk kita ajak nguas ya guys ya. Dek, mana ya Bu ya? Tunggu nih, bebas Bu ya. Oke guys, dan ini kita sudah ada salah satu perupa dan panitia penyelenggara di sini ya guys ya. Mari kita ngobrol-ngobrol bersama Mas Enye dan mari kita kenalan dengan cewek-cewek cantik yang ada di samping kita ya guys ya. Oke, let's go dibantu sama Mas Enye, karena saya jujur terus terang saya nggak paham tentang seni-seni kanvas ya guys ya. Yang saya paham selama ini di konten-konten kita adalah ngelukis di dinding ya guys, langsung di tembok, tembok-tembok rumah dan sebagainya ya guys ya. Yuk mari dibantu sama Mas Enye. Oke, selamat malam para penonton Dewa Mural Channel. Kali ini ada konten spesial ya. Baru ini memulai konten Mas Dewa ini terkait dengan menggali lebih jauh tentang seni rupa murni, khususnya seni lukis. Oh ya, saya lupa ini kontennya baru ya namanya. Jadi ada istilahnya itu nguas, ngobrol wasik seputar seni. Nah itu. Jadi apa yang kita bahas nanti ke depannya nanti kita akan lebih jauh lagi membahas tentang seni lukis dan seni rupa secara umum. Kali ini kita ada di Kanaya Art Space di daerah Beji, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Kebetulan beberapa waktu yang lalu ada pembukaan pameran di sini. Apa judulnya Mbak? Salam Hangat. Oke, salam hangat dari beberapa perupa khususnya yang ada di sekitar Pasuruan. Mungkin opening saya cukup. Saya kembalikan lagi kepada Mas Dewa sebagai yang punya channel. Apa yang mau kita bahas hari ini gitu loh. Jadi saya ini sebagai tamu sebenarnya guys ya. Jadi semua kembali lagi ke yang punya channel. Oke, terima kasih Mas Enye. Dan ini sebelum kita mulai mari kita perkenalan dulu ya guys ya. Oke, untuk Mbak yang sebelah sini namanya halo, aku Fania. Ya, Fania, di sini apa sebagai salah satu panitia di pameran ini. Terus lanjut ke Mbak itu, Mbak sebelahnya ya guys ya. Saya Jalya Mardika, salah satu perupa di Salam Hangat ini. Pameran Salam Hangat. Saya Jalya Mardika, salah satu perupa di pameran Salam Hangat ini. Usianya ini cukup muda ya guys ya. Kelihatan dari postur tubuhnya ya guys ya. Oke, setelah kenalan monggo Mas ini apa yang ini yang perlu ditanyakan Mas ini? Ini memang Lanjut. mati ta? Sorry ya guys ya, kita minim clip on karena belum dapat AdSense. Buruan di subscribe ya guys ya, biar dapat AdSense beli clip on ya guys, biar nggak seperti ini ya guys ya. Oke, mohon bantuannya. Langsung aja. Mbak siapa panggilannya? Ayah. Mbak Aya. Oke. Sebagai perupa yang masih muda ya, saya ingin tahu lebih jauh apa motivasi dan memang bakat atau minatnya Mbak Aya itu memang di seni rupa, khususnya seni lukis. Itu awalnya seperti apa? Apa karena dorongan pribadi atau dari orang tua gitu? Dari dorongan pribadi sih, soalnya dari kecil udah suka gambar. Jadi setiap hari itu pasti ada gambaran gitu. Iya. Dari SD? Iya. Dari kelas 1 kayak gitu. Itu dilatih sendiri? Iya, dilatih sendiri. Dulu awal kali SD gambar apa itu? Waktu SD. Seingatnya. Mickey Mouse mungkin ya? Enggak sih, kayak orang aja sih. Oh, manusia. Iya. Untuk karya yang Mbak Aya pamerkan sekarang itu judulnya apa? Terus muatan atau makna filosofinya apa gitu? Di sini saya menampilkan 3 karya kan ya. Salah satunya itu
Corazon. Nah, itu kayak apa? Menggambarkan jiwa manusia gitu. Tetua, kesedihan dan kemarahan gitu aja sih. Emosional gitu ya? Ya. Lebih ke emosional. Ke ekspresionisme. Ekspresionisme. Oke. Secara visual itu bentuknya seperti apa? Itu ada apa? Jantung. Sama dua visual orang gitu. Oh. Jadi apa? Bertentangan gitu loh. Itu yang ada di lantai 2 bukan? Iya. Iya. Yang ada benangnya itu. Iya. Yang ada jantung terus ditarik benang. Iya. Kita tampilkan ya guys ya. Nanti sekilas ngobrol kita tampilkan. Tadi sudah kita keliling dan nge-video satu persatu ya guys ya. Seperti ini ya guys ya. Oke, itu sekilas tentang Mbak Aya, salah satu perupa yang mengisi pameran ini, pameran Salam Hangat. Saya ingin juga menggali lebih dalam mengenai manajemen pameran itu seperti apa kepada panitia yang salah satu panitia yang ada di sini. Mbak siapa namanya? Fania. Oke, silakan Mbak. Tentang konsep pamerannya seperti apa dan pesertanya dari mana saja gitu. Untuk konsepnya itu seperti tema yaitu salam hangat gitu kan. Terus saya di sini juga sebagai panitia. Cuman saya di sini kayak cuman bagian dari sebagian kecil kayak bagian dokumentasi sama jaga registrasi gitu aja sih. Jadi kurang tahu banyak tentang itunya. Terus kalau sekilas tahu nggak ini seniman dari mana gitu? Iya, ini tuh kayak seniman yang ada di mencakup di Purwosari, terus juga sama kerjasama dari KGSP di Pasuruan. Iya. Itu komunitas? Iya, komunitas. Berarti di sini tuh termasuk yang sudah profesional juga ya? Iya. Seniman yang profesional? Iya. Kalau apa ya, manajemen pameran seperti ini tuh rutin nggak sih? Memang ada jadwalnya tersendiri atau memang yang ngalir aja gitu, nggak ada yang ditentukan jadwalnya tiba-tiba pameran gitu atau gimana? Ini sebenarnya baru pembukaan sih kayak pertama gitu. Dulu juga udah pernah di sini. Terus kira-kira berapa kali sebelum ini? Ini sebelum ini kayaknya tahun lalu ya. Iya, tahun lalu. Terus nanti ini rencananya mau dirutinkan sih. Tuh, jadi terus kita setiap hari Sabtu Minggu dalam sebulan itu ada kayak workshop gitu. Oh, gitu. Kira-kira kalau dirutinkan itu tiap mau majang itu berbayar atau gratis, Mbak ya? Gimana itu? Macam apa itu? Karyanya. Iya. Iya, berbayar. Berbayar. Itu per hari atau per gimana itu? per event atau per karya? Per event. Jadi semua karya itu sudah jadi satu. Semua karya? Iya. Jadi satu. Iya. Kalau saya naruh 10 gimana? 10. Kalau naruh 10 gimana? Maksimalnya 3 sih di sini. Oh, ada maksimal 3. Iya, maksimalnya 3. Saya kemaruk ya guys. Naruh 10. Itu batasan dari art space-nya sini? Iya. Tapi saya lihat ada yang majang 5 gitu. Macam 5. Iya, ada yang majang 5. Tapi kecil-kecil kayak. Tapi yang 4 kecil-kecil. Oh, kalau itu masih bisa dinego. Oh, tergantung ukuran tadi. Iya. Tergantung ukuran. Yang dikhawatirkan kan begini. Ketika pesertanya banyak, salah satu peserta itu punya karya banyak, nanti kasihan yang lain, nggak dapat space gitu loh. Jadi kebijakannya cukup bagus sih, membatasi itu untuk agar yang lain itu tetap dapat space untuk pameran gitu, lebih merata. Mbak Fania, kalau ini kan acara sudah dimulai pameran ini, kalau tiba-tiba di pertengahan event ada yang mau majang itu gimana? Itu kayaknya nggak bisa sih ya. Soalnya udah diatur dari awal. Terus kan waktu pengumpulan karya juga ada batas waktunya. Jadi untuk para seniman-seniman di Indonesia, ini Dewa Mural kebetulan di Jawa Timur ya guys ya. Barangkali ada yang seniman-seniman pemula atau yang pengen memajang karyanya di galeri-galeri, itu seperti itu ya guys ya. Nggak bisa langsung ada pameran langsung dimasukkan. Jadi ada tanggal registrasinya ya. Agak belibet guys ya saya ngomongnya ya guys ya.
Santai Pak, jangan tegang Pak ya. Nguas. Ngobrol wasik seputar seni. Oke, wasik kayak. Oke. Oke, lanjut Mas ini. Pertanyaan selanjutnya Mas ini. Barangkali ada yang bertanya. Bagi saya ingin lebih menggali lebih dalam tentang karyanya, karya khususnya seni lukis. Apakah Mbak Aya ini sudah mengalami beberapa tahapan, dalam artian beberapa seniman yang mungkin saya pernah tahu itu ada tahapan seniman itu tahun ini gambar ini, ada ada jeda waktu. Mungkin antara tahun 2010 sampai 2012 saya suka gambar ikan, mungkin 2015 sampai 2000 sekian saya suka gambar gajah misalkan gitu ya. Ada nggak periode yang Mbak alami seperti itu? Ada sih, kalau saya tiap bulan deh kayaknya. Oh, tiap bulan ganti? Iya. Oke. Jadi apa yang biasa digali tema-temanya itu? Kalau saya surreal sih. Surrealis? Iya. Tuh kayak abstrak-abstrak gitulah. Tapi tetap mengandung itu enggak? Bentuk, salah satu bentuk yang ada di dunia nyata realnya gitu? Oh, ada ya. Tetap ada ya? Tetap. Jadi bukan murni imajinasi murni ya? Iya. Jadi tetap mengambil sesuatu atau benda objek yang ada di alam, kemudian diolah lagi gitu? Iya. Oh. Oke. Sekedar sharing saja ya guys ya, buat kalian yang tanya-tanya seni itu harus bagus, seni itu bebas ya gitu. Bebas, jadi nggak ada aturan yang mengikat gitu. Harus pakai cat, harus pakai kanvas, enggak ya guys ya. Harus pakai cat, harus pakai kanvas, enggak, bebas. Kalian pakai sumbo, pakai cat semen bisa ya guys ya. Pakai tadi ada yang pakai bubur kertas, ada yang pakai anyaman bambu, itu gedek ya. Bahasa Indonesia gedek dah. Bahasa Inggrisnya gedek. Bahasa Inggrisnya gedek. Sorry guys ya, karena KKBI di dalam otak saya itu cukup minim ya guys. Kayak bahasa Indonesia dulu nilainya rendah ya. Iya betul. Bahasa Indonesia rendah tapi matematika tinggi ya guys. Oke. Ini untuk para subscriber ini banyak sekali yang komentar itu gambar gini katanya kurang hidup, gambar kayak gini katanya saru, tapi banyak perupa di kanvas tadi ada yang kelihatan itu ya apa ya sensor ya guys ya, sorry sing sensor aku dewe ketok masih ini ngono iku lho. Sebenarnya bebas ya guys ya, jadi nggak ada batasan, cuma media saja yang membatasi itu ya guys ya, tergantung pemikiran kita sih ya guys ya. Kalau kita ya tit ya itu yang jadi bahaya ya guys ya, seperti itulah kira-kira. Jadi kalian jangan banyak komentar untuk seni. Yang penting kalian itu bikin masukan, atau kalau ada kritik ada saran lah ya guys ya. Jangan hanya kritik. Ya, kita itu seniman ya butuh kritik untuk kemajuan, untuk berbenah diri memang. Tapi alangkah baiknya kita harus ada saran dan solusi untuk kalian yang biasanya ngeritik ya guys ya. Ini para netizen ini sangat pedas ya. Lanjut aja. Oke, ini saya lihat kan di dalam itu khususnya ya di pameran kali ini cukup banyak media yang digunakan oleh perupa, baik itu kanvas atau yang bentuknya 3 dimensi seperti bubur kertas, seperti topeng tadi, kepala manusia, ada yang digital juga. Menurut Mbak Aya sendiri sebagai perupa, Mbak Aya sendiri itu pernah ngalamin enggak apa itu namanya bosen pakai kanvas, pingin cari media yang lain yang lebih lebih menantang gitu lah intinya gitu. Ada nggak, pernah nggak punya perasaan seperti itu? Pernah sih, dulu saya mau ngelukis di kayu gitu. Oh gitu. Iya. Berarti otomatis untuk catnya sendiri kan beda? Iya beda. Pernah nggak? Kita panggil Mas itu. Oh ya. Pernah nggak itu sampai terlaksana, tercapai gitu? Belum pernah. Belum. Oh, hanya angan-angan saja berarti? Iya, masih. Kira-kira ada potensi untuk dituangkan di kayu? Ada. Suatu saat? Ya. Apa yang membuat Mbak Aya itu tertarik dengan media kayu? Selama ini kan memang basicnya di kanvas gitu. Apa alasan Mbak Aya memilih media kayu? Kayak unik aja gitu. Bagus. Kayu semacam apa ya? Kayak lembaran kayu atau gimana?
kayu Papan. tebel gitu. Seperti papan atau meja? Kayak apa ya? Kasih tahu kayu kapal gitu. Kayu-kayu dari pohon gitu loh. Oh, langsung. Iya, langsung. Oh, iya paham. Jadi bukan kayu yang sudah diolah kayak Enggak. gitu bukan ya? Iya. Oke. Biar kelihatan itu Lebih natural. Lebih natural. Iya. Kira-kira sebentar Mas. Ini saya cukup tertarik ya, cukup interest dengan idenya Mbak Aya ini dari media kanvas tiba-tiba ingin mencoba kayu. Apa ya? Kira-kira ya, ini kira-kira saja kan masih belum terlaksana. Untuk media kayu sendiri itu apakah Mbak Aya temanya atau style gaya perupanya itu tetap seperti di media kanvas atau berubah lagi? Kira-kira? Tetap sih. Tetap. Iya. Tetap seperti sekarang. Iya. Itu yang bikin unik. Jadi segini, soalnya media itu kadang membawa membawa aura yang berbeda, Mas. Jadi mungkin kalau di kanvas stylenya begini, nanti dengan media yang lain bisa berbeda tergantung mengikuti medianya gitu, mengalir gitu, mengalir gitu. sama dengan tembok ya. Iya. Sama dengan tembok. Biasanya kita ngemural itu temboknya bagus, dipelamir gitu. Ada yang tembok bata-bata bertekstur gitu ya. Tembok-tembok bata semenan itu guys ya. Jadi cara ngelukisnya itu greget ya guys ya. Kadang kok nutup ngeresep ya guys. Seperti itu. Iya. Jadi biasanya itu emosional kita sebagai perupa atau pelaku seniman lukis ya guys ya, ngecat lah guys ya, bukan tukang mebel. Tukang mebel itu biasanya pakai kayu, ini kan perupa enggak hanya di kanvas, cuma ada yang dicoba di kayu. Itu bukan berarti Mbak Aya ini tukang mebel ya guys ya, jangan lupa loh ya guys ya. Oh, keliru di pasar digeraji ya guys. Kawan. Jadi ada emosional sendiri waktu ngelukis, nanti bisa biar dirasakan sama Mbak Aya ya. Nanti kita lihat di event-event pameran lukisan selanjutnya ya guys ya. Apakah nanti karyanya Mbak Aya bisa kita expose lagi ya guys ya. Tapi nggak tahu kita kapan ada event-event pameran lagi. Pokoknya nantikan aja ya guys ya. Ini seniman cilik ya guys ya. Kelas berapa tadi? Kelas 3 SMP ya guys ya. Masih muda ini guys, tahun muda ini. Masih hijau banget ya. Oke, perlu ditambahkan narasumbernya Mas Dewa? Kita perbanyak di Mbak Panitia sama Mas Panitia. Monggo, ambil lagi juga. Dari panitia lagi ya. Biasanya kalau ada event-event pameran atau apapun lah, event tentang seni rupa itu dari pihak galerinya mengundang, apa itu inisiatif dari para perupa atau seniman-seniman itu? Itu yang Ketika ada pameran yang mengadakan itu dari galerinya atau dari senimannya yang inisiatif ada acara gitu? ini dari galerinya. Iya, dari galerinya. Berarti galeri mengundang para seniman untuk pameran gitu. Iya, ini kan kayak dari beberapa karya seniman di daerah sini gitu, diundang untuk ikut, kadang apa ya, kayak yang mau memamerkan karyanya di sini gitu. Ada batasan nggak? Harus dari daerah ini atau daerah ini enggak ya? Nggak ada ya. Bebas ya? Bebas. Dari manapun boleh ya? Iya, boleh. Jadi mungkin Mas Dewa ini kan dari Sidoarjo. Mungkin mau menggambar sesuatu gitu Mas ya. Tapi medianya yang agak ekstrim Mas. Kan sampean kan rumahnya dekat Lumpur Lapindo. Bisa diulas itu. Dijadikan media karya seni. Iya. Sebenarnya itu kan bagus ya guys ya. Kita ambil Lumpur Lapindo itu, kita garis 1 meter persegi, kita Di sekop gitu guys ya. Nanti kita tempelkan di figura. Habis itu kita apa ya? Dilem. Bisa manjat Pak. Bisa. Itu pakai apa Mas ya? Semacam kalau mau memanfaatkan media atau bahan kayak lumpur gitu ya, mungkin karyanya harus 3 dimensi. Jadi kayak patung gitu biar lebih hidup. Tapi
tanah atau lumpur lapindo itu retak-retak gitu mas. Bagus Ya itu. nggak apa-apa, itu memang teksturnya begitu. Keunikan dari bahan itu memang ada. Kalau dimensi 3 dimensi nggak cocok mas, karena saya pengennya di sela-sela retakan itu aku pengen ngasih ada tangan yang muncul gitu guys. Karena lumpur itu kan sudah menenggelamkan beberapa desa ya guys. Benar. Seperti itu. Jadi ada tema itu tolong saya gitu loh. Ada rakyat yang rumahnya tenggelam, entah itu bencana atau kecelakaan sebuah perusahaan, saya nggak tahu ya guys ya. Ada yang berpendapat itu bencana, ada yang berpendapat itu kelalaian Manusia. oknum di PT Lapindo itu guys. Seperti itu masuk sih mas, ide bagus itu mas. Masuk. Cuma itu tanah per meternya berapa? Kayaknya kalau sampean mau ke sana gratis. Kan sampean orang dalam. Orang dalam ya guys. Saya ada di dalam lumpur situ guys. Nanti saya juga ada di dalam tanah ya guys ya. Oke, gimana? Udah cukup apa? Gimana? Sekali lagi mungkin ini bagi kami yang kami berdua ini masih perlu belajar lebih jauh tentang seni rupa atau seni lukis pada khususnya. Apa sih yang mungkin bisa dibagikan oleh Mbak Aya sebagai perupa untuk bagi mungkin bukan hanya saya saja ya, penonton-penonton di rumah itu yang mau belajar melukis itu bagaimana untuk mengawali gitu biar ekspres atau keinginan untuk bakat melukisnya itu tersampaikan gitu Mbak, tipsnya gitu. Ya mulai gambar kecil-kecil aja gitu sih. Harus cat dulu atau Enggak harus, bebas sih. Oh bebas. Apa yang bisa dilakukan, pakai pensil, pakai bolpen gitu aja ya? Iya. Kalau untuk temanya Mbak, apa mungkin Mbak Aya punya pendapat sendiri yang lebih mudah gambar ini dulu gitu atau gimana? Enggak sih, sesuai kemampuan aja sih. Oh gitu. Iya. Berarti mengalir gitu ya? Iya, mengalir. Nggak ada batasan tertentu. Enggak ada. Oke. Terima kasih. Sudah. Karena ini Mbak Fania bukan perupa, beliau ini mbaknya ini salah satu panitia. Saya mau tanya, mungkin dengan adanya pameran seperti ini, karya-karya bagus, gambar-gambar sudah mungkin Mbak Fania sudah melihat, apakah Mbak Fania ingin tertarik menjadi seorang pelukis atau seniman Mbak ya? Seniwati. Gimana Mbak? Untuk sebagai perupanya itu aku kurang minat sih, cuman aku kayak lebih suka liatnya aja gitu. Jadi tertarik ya, penikmat seni. Cuman kalau perupanya sendiri belum. Mungkin Mbak Fania pernah coba-coba gambar waktu sekolah ya gitu. Waktu sekolah biasanya bukunya digambar-gambar ya gitu. Mungkin seperti itu. Kalau gambar itu paling gambar-gambar kayak tugas di sekolah gitu aja gitu. Waktu itu tugas-tugas gambar apa? Waktu di tahun kemarin itu ada tugas kayak gambar batik, terus gambar tentang apa ya, kayak bikin poster gitulah, gambarnya simple. Gambar sendiri apa joki? Gambar sendiri. Wah, sama ini buka kartu as di sini nggak boleh Mas. Ini rahasia dapur orang ini. Iya, saya kan pengen tahu mungkin ada potensi untuk Jadi gambar joki. gitu. Menerima jasa joki tugas ya. Ya itu gambar sendiri, cuman ya pas-pasan aja lah. Soalnya nggak terlalu jago di bidang gambar juga. Amin. Oke, kita cukup sekian bincang-bincang ngobrol uasik seputar seni bersama Mbak Fania selaku salah satu panitia dari Kanaya Galeri dan salah satu perupa muda ya, perupa muda. Ini Mbak Aya masih berusia 15 tahun ya guys ya. Kalian jangan sampai kalah untuk bibit-bibit seniman atau ibu-ibu yang punya anak bakat gambar ya guys ya. Bisa dipantengin channel Dewa Mural ini, semoga ada manfaatnya ya guys ya. Oke, terima kasih Mbak Fania. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk duduk di sini ya guys ya. Mbak Aya, terima kasih. Oh, silakan diminum, ini tadi saya belikan tadi.
Dan ini sudah selesai ngobrol-ngobrolnya. Mari kita langsung gasgo. Jangan lupa tinggalkan like, comment, dan subscribe. Karena motor tanpa bahan bakar itu kurang jalan ya. Ditonton aja. nggak jalan, nggak semangat, ngegasnya kurang ya guys ya. Jadi subscribe itu ibarat bensin, nah, penyemangat kita untuk berkarya, bikin konten-konten seperti ini ya guys ya. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya, dan semoga memberi inspirasi untuk kalian. Ada yang disampaikan Mas ini? Tetap berkarya, tetap hidup, tetap semangat. Terima kasih ya guys ya. Yuk, let's go. Thank you.